Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan Miss berharap anak-anak dalam kondisi sehat dan tetap ceria ya. Pada pembelajaran kedua di subtema 4 ini, kita mempelajari perkembangan tumbuhan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nanti di sini Miss akan menyampaikan materi. Jadi pada dasarnya cara berkembang biak tumbuhan itu ada dua cara, yaitu secara kawin atau vegetatif dan secara secara tidak kawin atau vegetatif dan secara kawin atau generatif. Perkembangan vegetatif itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, pada materi kali ini nanti Mesika akan menyampaikan untuk yang vegetatif alami dulu. Oke, are you ready? Next ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Nah, perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Bisa dilihat pada gambar ini ya. Jadi ini adalah biji. Contoh-contoh tanaman yang berkembang biak dengan biji itu banyak. Misalnya ada tanaman jeruk, rambutan, mangga. Semua buah yang berbiji itu biasanya tumbuh berkembang biaknya menggunakan biji. Nah, di dalam biji ini nantinya akan tumbuh seperti ini ya, ada embrionya. Jadi nanti dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Oke. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Apakah anak-anak pernah melihat tanaman cocor bebek? Daunnya itu yang agak tebal, atau mungkin di sini ada yang punya di rumah tanaman cocor bebek. Nanti bisa diamati ya. Jadi kalau tanaman cocor bebek itu, kalau misal mau menanam, biasanya cukup dipetik daunnya saja, letakkan pada tanah. Nanti di situ akan tumbuh tunas-tunas baru pada bagian daunnya. Nah, kemudian tunas pada pisang ya. Kalau pada pisang ini menggerombol, biasanya ada induknya, kemudian tunasnya ini, anak-anakannya itu menggerombol mengelilingi induknya. Berikutnya, tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun, seperti yang Misika tadi jelaskan ya. Jadi tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu. Nah, sama, pohon bambu juga berkembang biaknya menggunakan tunas. Jadi selain pohon pisang dan cocor bebek, pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Apakah pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya? Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain ya. Kemudian yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Nanti kita pelajari selanjutnya. Jadi umbi itu ada 3 ya. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang ya. Diingat-ingat, jadi untuk kentang dan ubi jalar itu termasuk perkembangbiakan dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Oke, Misika akan bahas tentang ketiga umbi ini. Yang pertama itu umbi lapis ya. Jadi umbi sendiri adalah bagian tanaman yang menggembung
dan tertanam di dalam tanah. Sebenarnya umbi adalah cadangan makanan bagi tumbuhan itu. Umbi dapat berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jadi biasanya cadangan makanan pada tanaman itu dapat manusia manfaatkan ya, karena cadangan makanan pada tanaman itu hasilnya itu biasanya buah. Jadi bisa kita makan. Nah, yang pertama, jenis umbi ada 3 seperti yang tadi sudah dibahas. Ada umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang. Yang pertama, umbi lapis. Contohnya di sini ada gambar apa ini? Bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis-lapis, menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun. Jadi berlapis-lapis ya. Kalau yang pernah bantu ibu masak di dapur gitu, kemudian melihat bawang merah itu, biasanya bawang merah itu kalau dibuka masih ada lapisan dalamnya, terus seperti itu. Umbi yang berlapis-lapis itu bagian bawahnya tumbuh akar. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jika umbi itu ditanam, maka akan tumbuh tunas kemudian menjadi tumbuhan baru. Nah, biasanya kalau misal bawang merah didiamkan lama, itu biasanya akan tumbuh seperti apa ya, daun hijau sedikit itu. Nah, itu bisa menjadi cikal bakal untuk menjadi tanaman baru bila ditanam. Kemudian yang kedua, umbi batang. Kira-kira ini apa? Ini adalah gambar kentang ya, tanaman kentang. Bagian kentang yang dapat dimakan adalah bagian batang. Loh, kok bisa ya batang? Jadi bagian batang tersebut berisi cadangan makanan. Batang tersebut menjadi besar dan berisi. Nah, seperti ini. Jadi ini batang, kemudian dia menggembung berisi cadangan makanan, jadilah kentang. Pada permukaan umbi kentang terdapat mata tunas, biasanya yang kecil itu, yang hijau itu ya. Tumbuhan tersebut tumbuh dari mata tunas yang terdapat pada umbi. Jadi sama, kentang juga kalau lama-kelamaan nanti akan tumbuh tunas-tunas baru. Kalau ditanam di tanah, dia akan menjadi tanaman baru. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah umbi akar. Nah, di sini ada gambar seperti wortel tapi berwarna putih. Ini namanya lobak. Kemudian di sini ada gambar singkong. Umbi akar itu adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Jika umbi ditanam bersama pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Makanya kalau Ananda pernah mengamati, misal kakeknya atau tetangganya menanam singkong, itu yang ditanam itu batangnya, ya, batangnya yang ada pangkal batangnya itu dipotong ya, dari batang singkong yang tadinya panjang dipotong kecil-kecil, kemudian ditanam, nanti dia akan tumbuh menjadi tanaman baru. Tapi untuk singkong ini termasuk perkembangbiakannya menggunakan umbi akar. Jadi contoh tanaman yang mempunyai umbi akar, berkembangbiak dengan umbi akar yaitu bunga dahlia, wortel, lobak, dan juga singkong. Sampai sini paham ya untuk perkembangbiakan umbi. Jadi Misika ulangi lagi, untuk perkembangbiakan dengan umbi itu ada 3, yaitu umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Kemudian selanjutnya perkembangbiakan dengan spora. Nah, apa itu spora? Pada tumbuhan paku terdapat bintik-bintik hitam di daun bagian bawah. Nah, biasanya ini banyak kita jumpai di sawah, di tepi-tepi dinding yang berlumut itu. Kenapa banyak kita jumpai? Karena ini termasuk rumput ya, rumput liar. Nah, bisa diamati bintik-bintik hitam itu disebut kotak spora. Nanti Anda bisa sambil mengamati di lingkungan sekitar. Atau kotak spora disebut dengan sporangium. Kotak spora yang sudah matang akan pecah sehingga butiran-butiran sporanya berterbangan. Nah, kan berarti dibantu oleh angin ya cara berkembang biaknya. Karena ketika terbawa oleh angin, nanti spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, tanpa kita tanam, nanti akan banyak bertumbuh di mana-mana. Spora terdapat pada tumbuhan paku. Jadi contohnya seperti di gambar ini ada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Oke, selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang menjalar di permukaan tanah
pada batang tumbuhan ini dapat tumbuh akar dan tunas baru. Contoh, tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon yaitu rumput teki, rumput gajah, stroberi, dan arbei. Jadi ini adalah salah satu contohnya ya, stroberi. Siapa yang mempunyai tanaman stroberi di rumah? Tanaman stroberi itu biasanya ditanam itu sangat mudah karena itu tadi perkembangbiakannya dengan geragih. Jadi cukup mengambil batangnya saja, nanti dari batang itu akan tumbuh akar dan menjalar kemana-mana. Itu bisa sangat cepat sekali ya. Nah, kemudian yang ketujuh itu rizoma. Apa itu rizoma? Rizoma adalah akar tinggal atau akar tongkat atau batang yang menjalar di bawah tanah. Rizoma terdapat pada tanaman empon-emponnya, tahu empon-empon seperti kunyit, lengkuas, jahe, temulawak, kencur. Kalian bisa menyebutkan contoh yang lainnya sambil lihat bumbu dapur ya di rumah ya. Kemudian jika diperhatikan, sekerat lengkuas atau jahe mempunyai ruas-ruas. Jadi biasanya pada lengkuas atau jahe itu ada ruas-ruasnya. Nah, ruas-ruas batang yang disebut dengan rizoma. Jika ditanam, ruas itu akan tumbuh menjadi tanaman baru. Sampai sini sudah paham ya? Jadi perkembangbiakan vegetatif alami itu banyak macamnya, seperti dengan rizoma, geragih, umbi, kemudian dengan tunas, seperti itu ya. Oke, thank you for attention. Terima kasih sudah mendengarkan materi dari Miss Wika. Besok kalau belum paham diulangi lagi, putar lagi videonya. Sampai sini dulu pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk tugasnya nanti bisa menyusul ya. Oke, Miss Wika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.